Punya tetangga hobi setel sound system hajatan tiap hari? Jangan dilabrak, Bun. Lawan pakai cara yang lebih elegan. Beli speaker lebih gede dan puterin lagu metal. Ini ceritaku. Selamat datang di Kota Curhat. Ruang aman untuk setiap cerita. Sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini, kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar. Amin. Bon, di sini ada nggak sih yang diuji kesabarannya lewat tetangga? Kalau ada, sini kita kumpul, kita satu server. Aku kira punya tetangga usil yang suka gosip itu udah paling bikin pusing. Ternyata aku salah besar. Ada yang lebih parah. Tetangga yang punya sound system hajatan di rumahnya. Jadi tetanggaku ini Bun, sebenarnya orangnya biasa aja. Nggak pernah ada masalah. Tapi entah kenapa, sejak beberapa bulan lalu, dia kayaknya punya hobi baru, jadi DJ. Kampung dengan spesialisasi musik yang bisa bikin jantung copot. Dia beli seperangkat sound system, yang speakernya segede-gede lemari 2 pintu itu loh. Yang bestnya kalau dinyalain, bukan cuma kedengeran, tapi kerasa getarannya sampai ke tulang rusuk. Dia bangga banget sama mainan barunya itu. Saking bangganya dia pamerin ke seluruh RT hampir setiap hari. Dia itu nyalain musik nggak kenal waktu. Bun, kadang jam 10 pagi, pas anak balitaku baru aja terlelap setelah drama, susah tidur semalaman. Kadang jam 2 siang, pas kepala lagi pusing-pusingnya dan badan pengen rebahan sebentar. Paling parah kalau akhir pekan, bisa-bisa sampai lewat tengah malam. Ban, ini bukan berisik biasa. Dinding rumahku itu ikut getar. Kaca jendela bergetar sampai bunyi nyaring, seolah-olah mau pecah. Mau nonton sinetron favorit aja. Volume TV harus aku naikin sampai 3, dan itu pun suaranya masih kalah saing. Anakku jadi rewel, tidurnya keganggu terus. Aku sendiri jadi gampang marah, kepala sering nyut-nyutan. Mau negur baik-baik, jujur aku takut. Takutnya dia tipe orang yang nggak terimaan, yang ada malah jadi ribut adu mulut. Tapi kalau didimin terus, kok ya makin menjadi-jadi. Kayak sengaja mancing-mancing emosi. Puncaknya itu kemarin, Bun. Aku lagi nggak enak badan, seharian kepala pusing banget. Baru aja mau rebahan selimutan meremin mata tiba-tiba. Dia setel lagu dangdut koplo dengan volume paling maksimal. Detik itu juga rasanya ada urat sabar yang putus di kepalaku. Kesabaranku habis, ludes, nggak ada sisa sama sekali. Malam itu, sambil megangin kepala yang rasanya mau pecah, aku bilang ke suami dengan tatapan penuh dendam, "Pah, cukup. Besok kita beli speaker yang lebih gede dari punya dia." Suamiku awalnya melongo, Bun. Dikira aku cuma emosi sesaat karena lagi pusing. Tapi pas lihat mukaku udah kayak banteng siap nyeruduk, dia akhirnya manggut-manggut pasrah. "Yaudah, terserah mama aja deh. Papa dukung." Tapi sebelum perang dimulai, aku sadar aku harus punya sekutu. Aku nggak mau niat baikku menciptakan kedamaian ini malah jadi masalah baru sama tetangga yang lain. Maka besok paginya aku memulai misi diplomasi. Aku ketuk pintu rumah Bu Siska, tetangga sebelah kananku. Setelah basa-basi sebentar, aku langsung ke intinya. "Bu, mohon maaf sebelumnya ya. Saya udah nggak tahan lagi sama tetangga kita yang itu," kataku sambil menunjuk ke arah rumah si biang kerok. "Rencananya, saya mau ngasih pelajaran sedikit. Jadi kalau dalam beberapa hari ke depan, rumah saya agak berisik. Itu bukan buat ganggu ibu, tapi buat terapi si dia. Mohon dimaklumi ya, Bu." Di luar dugaan Bu Siska malah langsung tepuk tangan pelan. "Setuju, Bu. Lanjutkan. Saya dukung 100%. Kuping saya udah panas banget ini. Anak saya juga jadi susah tidur siang," katanya dengan semangat. Hati ini langsung lega. Aku lanjut ke rumah Pak Budi di sebelah kiri, dan reaksinya sama. Ternyata Bun, aku nggak berjuang sendirian. Mereka semua ternyata memendam kekesalan yang sama. Cuman nggak ada yang berani mulai duluan. Aku jadi merasa kayak pahlawan yang mau berangkat ke medan perang, direstui sama seluruh warga. Setelah dapat restu dari warga sekitar, misinya lanjut ke tahap berikutnya, belanja senjata. Siang itu juga, aku dan suami langsung pergi ke toko elektronik terbesar di kota. Sampai di sana, aku langsung samperin mas-mas penjaganya. "Mas, cari speaker aktif. Yang paling gede, suaranya paling kenceng, bass-nya paling bikin dada geter." "Ada?" tanyaku tanpa basa-basi. Si mas-masnya nunjukin beberapa pilihan. Mataku langsung tertuju sama satu speaker. Warnanya hitam, tinggi banget hampir sepinggangku. Kelihatan sangar pokoknya.
Setelah tes suara sebentar yang bikin seisi toko nengok, aku langsung mantap. Bungkus yang ini, Mas. Rasanya waktu itu bukan sekadar beli speaker, Bun, tapi beli kedamaian jiwa yang selama ini tertunda. Beli harga diri yang selama ini diinjak-injak sama suara jedak-jeduk. Sore itu, senjata baru kami tiba di rumah. Speaker gagah itu aku taruh di ruang tengah, sengaja aku arahin ke tembok yang nempel sama rumah si tetangga berisik. Aku elus-elus speakernya sambil senyum licik. Tinggal menunggu momen yang tepat untuk memulai konser balas dendam. Bun, jujur ya, nungguin dia nyalain musik hari itu rasanya deg-degan banget. Jantung ini rasanya mau maraton. Setengah takut, setengah nggak sabar. Kayak mau ujian, tapi sekaligus pengen cepet-cepet selesai biar plong. Aku bolak-balik ngintip dari jendela, kapan nih dia mulai? Dan bener aja, Bun. Sekitar jam 4 sore, pas aku lagi ngelipet baju, kedengeranlah panggilan keramat itu. Suara musik nyaring. Ya ampun, itu bassnya langsung nembus ke ulu hati. Mual rasanya. Emosi yang kemarin udah ngumpul, langsung naik lagi, sampai ke ubun-ubun. Wah, ini abad tigo. Waktunya tiba. Aku langsung lempar lipetan baju. Bun, suamiku yang lagi main HP langsung liatin aku. Kayaknya dia juga ikut tegang. Aku samperin itu speaker, tangan rasanya sampai dingin. Sempet mikir, ini beneran mau aku lakuin? Gila juga ya aku. Tapi pas inget lagi suara berisik tadi, inget anakku yang tidurnya jadi keganggu berbulan-bulan. Bismillah, aku nekat. Aku nggak mau bales pakai dangdut lagi, Bun. Nggak level. Aku mau sesuatu yang bener-bener beda, yang bisa bikin dia shock terapi. Terpilihlah Linkin Park, lagunya kan teriak-teriak gitu ya. Pas banget kayak jeritan hatiku selama ini. Aku putar volume speakernya pelan-pelan, terus makin kenceng, sampai mentok. Sumpah ya Bun, pas lagu Nom itu meledak, aku sendiri aja kaget. Rumahku bergetar lebih parah dari biasanya. Suara Chester Bennington, teriak-teriak itu tabrakan sama suara penyanyi koplo dari sebelah. Pusing banget. Tapi anehnya, ada rasa puas yang luar biasa. Aku senyum-senyum sendiri. Akhirnya penderitaan ini bisa aku bagi, biar dia juga ngerasain gimana rasanya diserang suara di rumah sendiri. Awalnya dia ngelawan, Bun, malah makin dikencengin. Mungkin dia pikir, siapa nih yang berani-beraninya? Tapi kayaknya kupingnya nggak kuat ya dengerin musik metal campur aduk sama dangdut. 15 menit kemudian, musik dari rumahnya mati. Henning, Bun. Henning. Ya Allah, aku sampai nggak percaya. Suara Henning sore itu rasanya lebih merdu dari musik manapun. Aku sama suami langsung pandang-pandangan. Terus nggak bisa nahan ketawa. Lega banget rasanya. Kayak abis ngeluarin unek-unek segunung yang udah lama aku pendam. Akhirnya, dia tahu rasa juga. Besoknya Bun, jujur aku masih was-was. Seharian itu aku kayak intel. Kupingku siaga terus, badanku tegang. Nungguin bakal ada serangan, balasan nggak ya dari sebelah? Apa dia bakal makin menjadi-jadi? Tapi aneh Bun, sampai sore, rumahnya sepi, hening. Cuman kedengeran suara TV-nya sayup-sayup dengan volume normal. Aku sampai bolak-balik nempelin kuping ke tembok buat mastiin. Beneran sepi. Beberapa hari kemudian, dia coba lagi nyetel musik. Tapi lucu Bun, volumenya nggak sekenceng dulu. Kayak orang lagi ngetes ombak gitu. Begitu musiknya mulai agak keras, suamiku langsung kasih kode ke aku sambil senyum-senyum. Aku nggak nyalain speakerku. Bon, aku cuma jalan ke dekat jendela, terus ngelap-ngelap si speaker gede itu biar kelihatan sama dia. Nggak tahu dia lihat atau gimana ya. Tiba-tiba volumenya langsung dikecilin lagi, hehe. Dan sejak saat itu, Bun, dia jadi makin jarang. Kalaupun nyetel musik, volumenya sopan banget. Sampai akhirnya, udah sebulan lebih ini, nggak pernah lagi ada suara jedak-jeduk yang bikin pusing itu. Gang rumahku kembali damai. Ya Allah, Bun, rasanya lega banget. Aku baru sadar, ternyata suara anak-anak lagi main di teras. Suara abang-abang jualan lewat depan rumah. Itu semua jadi merdu banget kalau nggak diiringin musik horeg itu. Rasanya puas. Menang tanpa harus adu mulut. Cuma modal nekat, restu tetangga, sama satu album Linkin Park. Terus speakernya gimana nasibnya? Nah, ini yang paling lucu. Speaker segede gaban, itu sekarang cuma dia manis di pojok ruang tamu. Kagak, TV yang kanggut. Soalnya, sejujurnya aku dan suamiku itu tipe orang yang nggak suka berisik. Beli speaker itu kan murni karena dendam kesumat dan emosi jiwa aja. Jadi sekarang fungsinya cuma jadi pajangan, kayak monumen kemenangan perang sound system. Jadi pengingat,
Kalau kesabaran emak-emak itu ada batasnya. Palingan speakernya dinyalain kalau pas ada acara. Kemarin pas ponakan ulang tahun, kami pakai buat setel lagu anak-anak. Nanti pas Agustusan bisa dipakai buat lomba-lomba di gang. Volumenya, ya secukupnya aja, yang penting semua seneng, nggak ada yang pusing. Jadi gitu deh Bun, ceritaku. Kadang buat dapetin kedamaian, kita emang harus sedikit barbar dengan cara yang cerdas. Dan pelajaran paling penting, jangan pernah remehkan kekuatan emak-emak yang udah terlanjur jengkel, hehe. Bisa-bisa, dangdut koplo pun terpaksa ngalah sama musik metal. Kira-kira begitulah ceritaku. Bon, lumayan plong rasanya bisa dikeluarin semua unek-unek. Nah, sekarang aku mau denger juga dari bunda-bunda. Ada yang pernah ngalamin kejadian serupa enggak? Mbak tahu Sungki Bita punya pendapatnya, saran, atau tanggapan lain? Boleh banget sharing di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nyimak curhatanku.